Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherin Rahma Hakim dengan NPM 7019210104. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan pemerintah dalam penanggulangan dan pencegahan merebaknya varian Omikron. Adapun sejarah awal muncul varian virus Omikron. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan Omikron sebagai varian yang menjadi perhatian sejak awal muncul. Asal-usul virus varian Omikron itu tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, virus varian baru atau Omikron ini pertama kali dilaporkan ke Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu dari Afrika Selatan pada 24 November 2021. Kemudian, adapun pembeda dengan varian Delta dan dampaknya bagi kesehatan. Pada penelitian itu menunjukkan COVID-19 varian Delta ini tuh 2 kali lebih menular apabila dibandingkan dengan varian sebelumnya atau varian-varian yang lain. Kemudian COVID-19 varian Delta terbukti menyebabkan infeksi yang parah dibandingkan varian sebelumnya apabila menyerang penderita yang belum divaksinasi. Menurut WHO, COVID-19 varian Omicron itu tuh lebih menular dibandingkan varian yang lain, termasuk varian Delta ini sendiri. Kemudian di beberapa kasus, COVID-19 varian Omicron menyebabkan gejala yang tidak terlalu parah, terutama pada penderita yang sudah divaksinasi, usia muda, dan tanpa komorbid atau penyakit penyerta. Namun, data awal terkait tingkat keparahan infeksi virus baru ini tuh masih terbatas dan penelitian itu masih berlanjut. Kemudian yang terakhir, COVID-19 varian Omicron itu dapat menginfeksi penyintas atau orang yang pernah terkena COVID-19. Kemudian ada pun posisi level keterjangkitan di Indonesia. Nah, pada tanggal 4 Januari 2021, berdasarkan update kasus konfirmasi Omikron, Kemenkes mencatat ada tambahan sebanyak 92 kasus konfirmasi baru. Kemudian per tanggal 5 Januari, itu tuh sudah tercatat total kasus Omikron menjadi 254 kasus. Kemudian di level nasional, pergerakan Omikron juga terus meningkat sejak pertama kali dikonfirmasi pada 16 Desember 2021. Nah, kemudian adapun angka pesawat Omikron itu tuh disumbang oleh pelawat luar negeri. Berdasarkan total kasus Omikron, terdapat 254 kasus per tanggal 5 Januari. Nah, ternyata kasus tersebut itu terdiri dari 239 kasus dari pelaku perjalanan internasional atau import case, dan 15 kasus itu transmisi lokal. Kemudian, juru bicara vaksinasi COVID-19 mengatakan, penambahan kasus konfirmasi Omikron di Indonesia sendiri masih didominasi oleh WNI yang baru kembali dari perjalanan luar negeri. Kemudian ada pun kasus kaburnya pasien Omikron dari Wisma Atlet. Nah, yang pertama itu pasien itu diduga terpapar COVID-19 varian Omikron setelah mengunjungi Inggris. Setelah hasil tes pertama positif, kemudian pasien ini minta surat pembanding dan dilakukan tes kedua dan hasilnya negatif. Pada saat negatif, pasien ingin isolasi di rumah, namun kemudian 5 hari kemudian, hasil tes menyebutkan bahwa pasien itu positif Omikron. Kemudian kasus kedua ini adanya pasien lolos dari pengawasan RCDC Wisma Atlet, yang dikarenakan pasien ini meminta dispensasi dengan alasan adanya kepentingan keluarga. Nah, yang terakhir, bagaimana sih kebijakan besar pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Omikron ini sendiri? Yang pertama, ini tuh Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenhukam memberlakukan aturan baru dengan melarang WNA dari sejumlah negara masuk ke Indonesia. Nah, aturan baru itu melarang masuknya orang asing yang mempunyai riwayat perjalanan mengunjungi wilayah Afrika Selatan, Botswana, Namibia, Zimbabwe, dan Nigeria dalam kurun waktu 14 hari sebelum masuk wilayah Indonesia. Kemudian Ditjen Imigrasi juga menangguhkan sementara pemberian visa kunjungan dan visa tinggal terbatas bagi warga negara tersebut. Nah, aturan pembatasan masuknya orang asing serta penangguhan sementara visa bagi negara terkait mulai berlaku pada Senin 29 November 2021. Sekian presentasi yang dapat saya bawakan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.